Pasti kita selalu bertanya-tanya, mengapa sesepuh dulu selalu menghitung hari dalam menentukan hari baik? Apa itu suatu hal yang selalu kalian katakan tentang musyrik, bid'ah, dan tidak yakin akan ketentuan Tuhan? Justru dengan keilmuan yang kita miliki sedari dulu, semakin yakin tentang keagungan Sang Maha Pencipta. Mari kita bahas. Mengambil salah satu contoh dari budaya Sunda tentang carita Batara Guru. Awalnya Yang Maha Kuasa membentuk jagat suwung, yaitu sesuatu yang gelap, kosong, hening, tidak ada barat, timur, utara, selatan. Singkatnya, sebuah keadaan yang sulit terciptakan. Tahap selanjutnya, Yang Maha Kuasa menghadirkan suatu suara seperti tawon laksaketi atau berjuta-juta tawon. Dalam dunia ilmu pengetahuan, sekarang dikenal sebagai suara kosmik. Singkat cerita, Sang Hyang Tunggal atau sebuah sumber cahaya gemilang yang agung dan suci, serta tidak ada bandingannya. Atas kehendak Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Tunggal memecah dirinya menjadi beberapa bagian dan menyebar di jagat suwung. Jika dalam ilmu modern disebut teori Big Bang yang dipelopori oleh Stephen Hawking, pecahan itu menyebar lagi di jagat suwung. Mungkin yang kita ketahui sekarang adalah tata surya. Coba cari tahu ada berapa tata surya, kalian googling. Ada yang bisa memastikan? Kita perkecil lagi, salah satu pengisi miliaran tata surya itu adalah matahari. Anda pernah mendengar tentang teori badai matahari? Ya, planet itu hasil dari badai matahari. Matahari dikenal sebagai Batara Guru. Arti kata guru adalah yang selalu bersinar atau senantiasa menerangi atau pemberi kebenaran. Sedangkan arti kata Batara ialah yang menyampaikan kehidupan. Dikisahkan bahwa Batara Guru jatuh cinta kepada Dewi Uma. Dewi Uma berubah menjadi Batari Durga dan dikawini oleh Batara Kala. Dewi Uma sering disebut dengan Umi, Ambu, Ibu, Umbi, atau bumi. Sesungguhnya merupakan pecahan dari matahari atau Batara Guru. Didapat dari hasil ledakan besar yang kemudian bergerak mengelilingi matahari menjadi bagian tata surya atau yang sering disebut solar system. Batari Uma atau Dewi Uma pada mulanya bersinar terang seperti halnya Batara Guru. Namun lama-kelamaan sinarnya semakin padam dan permukaannya berubah menjadi tanah yang bergelombang. Tentu saja hal tersebut akibat ia menjauh dari matahari. Kejadian itu diumpamakan sebagai kutukan Batara Guru kepada Dewi Uma yang kemudian berubah menjadi Batari Durga yang buruk rupa. Setelah Dewi Uma kehilangan cahaya dan menjadi Batari Durga, maka ia dikawini oleh Batara Kala, yang artinya ialah terkena hukum waktu, maka terjadi peristiwa ruang dan waktu di planet bumi. Waktu atau kala ditentukan oleh matahari, ruang ditentukan oleh bumi. Maka jika disimpulkan, kisah atau legenda Batara Guru dan Dewi Uma itu lebih kurang memaparkan tentang kejadian atau hubungan antara matahari dan bumi, keberadaan ruang dan waktu, dan khususnya bercerita tentang awal kehidupan manusia di muka bumi, yang intinya menyatakan bahwa ruang dan waktu merupakan hukum kehidupan. Gimana kita sudah mulai ke-trigger tentang hitungan hari? Kita mengenal bumi itu hanya ada tanah dan air, di atasnya ada angin dan api. Itu semua tentang 4 elemen yang terkena sinar matahari sebagai pusatnya energi. Juga sering disebut sadulur papat 5 pancer. Di bumi itu ada sebuah kehidupan, ada tumbuhan, hewani, manusia yang tidak pernah lepas dari 4 energi itu. Lalu ketika zat yang berada dari tumbuhan dan hewani itu manusia makan, akan menjadi sir atau rasa.
Tuhan menciptakan dua golongan, maskulin dan feminim. Namun yang membedakan laki-laki ada madi dan mani, perempuan ada haid dan indung telur. Ketika laki-laki dan perempuan itu saling mencintai, dengan adanya 4 zat tadi yang menjadi rasa atau nafsu, ketika sperma dikirimkan ke kandungan ibu, itu ada sebuah kehidupan. Ini akan ada satu perhitungan mikro, atau bisa disebut Rahman dan Rahim. Zat yang menghidupi bayi di dalam rahim ibu itu bali, tali ari-ari, ketuban, dan plasenta. Itu adalah saudara yang menghidupi kita di dalam perut. Pada saat bayi lahir, yang sangat berkaitan adalah saudara kita yang 4 tadi. Kita tidak lahir sendiri. Ini diputuskan hubungannya antara kita dan saudara 4. Pada hari itu juga saudara kita itu dikembalikan ke zat 4 elemen alam, atau sering disebut ngubur ari-ari. Pada saat itu kondisi matahari seperti apa, di mana, dan lain-lain. Itu yang disebut weton. Karena itu semua berpengaruh terhadap psikis atau psikologi anak tersebut. Terlepas dari cara perhitungannya, pasti antar budaya mempunyai kemiripan, karena pasti yang dihitung adalah matahari, bulan, dan bintang. Balik lagi ke pertanyaan awal, apa manfaat bagi kehidupan kita? Karena Anda bertemu dengan semesta di hari itu, matahari sedang di mana, kondisi bulan seperti apa, itu akan berpengaruh dengan perilaku Anda, dan itu pasti. Anda harus bersinergi dengan semestanya, karena Anda bagian dari semesta itu. Mari lestarikan ilmu yang sudah kita miliki.